Kemarin Rijal, sekarang namanya Rahman. Udah ganti nama ya? Udah dikasih acara potong ini nggak? Kambing untuk ganti nama jadi Rahman. Karena nama Rizal Motor itu udah ditakuti oleh kalian, nggak berani lagi. Ditakuti. Siapa bilang nggak berani, Bang? Udah berapa kali aku nunggu antri sampai 3 jam, Mika nggak dikasih naik. Baru kali ini kamu antri kok. Jangan takia, Bang. Oke, silakan Abang. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Aku boleh bertanya nggak? Ya boleh lah. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 20. Oke, Matius atau Matai 1 ayat 18 sampai 20 ya. Ya. Baik, saya bacakan ya firman Tuhan ya. Dan kelahiran Yeshua HaMasyiah adalah sebagai berikut. Karena Maria atau Miriam ibunya yang telah ditunangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, didapati sedang mengandung dari Roh Kudus dalam rahimnya. Maka Yosef tunangannya selaku seorang yang wijaksana dan tidak ingin mempermalukan dia, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef anak Daud, jangan takut untuk menerima Miriam sebagai istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku? Di sana di ayat 18, Maria itu hamil saat bertunangan dengan Yosef, ya. Mengandung dari Roh Kudus. Waktu Maria itu hamil, Mika, Joseph ini tahu nggak kalau Maria itu lagi hamil waktu dia bertunangan itu? Karena dia sudah tahu bahwa dia mengandung. Nah, awal-awal kan dia curiga, loh, kok Miriam ini mengandung? Saya kan nggak pernah tidur sama dia, kenapa dia mengandung? Nah, akhirnya dia diam-diam mau meninggalkan Miriam. Tetapi ketika dia bermaksud untuk meninggalkannya diam-diam karena dia tidak mau mempermalukan Miriam, maka malaikat datang menjumpai dia, memberitahu bahwa yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dan untuk menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Dan buktinya kan setelah disampaikan oleh malaikat, Yosef percaya karena dia seorang Yahudi dan mempercayai kitab Tanak, gitu loh. Udah jelas? Mika bisa baca nggak? Di sana dikatakan ya, di ayat 19 ya, karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, berarti dia sudah menikah ya. Di sana dia sudah menikah kan, dia nggak mau mencemarkan nama istrinya, maka dia berniat menceraikannya secara diam-diam. Dia berniat menceraikannya secara diam-diam ya. Coba kalau Mika mau menganalisa teksnya, lalu buat apa? Padahal dia sudah tahu ini, si Yusuf ini, bahwa Maria itu dalam keadaan hamil waktu dia bertunangan. Coba, buat apa juga dia menikahi Maria kalau rencananya untuk menceraikannya secara diam-diam? Oh alah, jadi dia ini sudah bertunangan. Dalam pertunangan tradisi Yahudi itu sudah sah sebenarnya suami istri ya. Karena itu untuk ke jenjang berikutnya ya. Tetapi pada waktu itu ya, waktu mereka itu bertunangan, sudah bertunangan, jadi Miriam itu mengandung. Kan Yosef itu berpikir, kan saya belum tidur kok sudah mengandung. Jadi dia pikir Miriam ini mengandung karena orang lain. Tapi kan malaikat Tuhan datang menyampaikan kepada dia bahwa yang dikandung dari Miriam itu adalah dari Roh Kudus untuk menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Makanya kan Yusuf itu nggak jadi meninggalkan Miriam. Dia tetap memperistri Miriam dan bahkan
karena dia percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat, sampai Miriam itu melahirkan, dia nggak pernah menyentuh Miriam loh. Karena saking kudusnya yang di dalam tubuh Miriam itu. Jadi bertunangan ini menurut Mika ini dia sudah menikah, udah sah jadi suami istri ketika dia Iya. bertunangan ini. Iya. Oh begitu. Jadi menurut Mika, Bukan jadi- menurut saya, menurut tradisi Yahudi. Ya. jadi sudah sah ya sebagai suami istri. Baiklah, karena di sana dia memakai kata bertunangan, ya. Iya. Ya. Jadi nggak perlu menikah lagi, bahwa dia bisa menceraikan. Ini berarti udah suami istri mereka ya. Iya. Yang ingin kutanyakan poinnya, atau ini bertunangan sebelum dia menikah. Lalu setelah dia menikah, maka dia untuk menjaga kehormatan istrinya, lalu ingin diceraikannya secara diam-diam. Ya, bukan begitu maksudnya ya? Iya, mereka sudah sah suami istri karena dalam tradisi Yahudi pertunangan itu sebenarnya adalah untuk jenjang berikutnya pernikahan. Jadi di situ kan Yusuf atau Yosef itu diam-diam mau meninggalkan dia. Karena kan dia berpikir, ya kok Miriam ini sudah mengandung, saya kan belum pernah tidur sama dia. Makanya sampai Miriam aja melahirkan dia tetap perawan. Enggak, pertanyaan Dan saya. Ini dan berarti dan Yosef tetap mendampingi Miriam. ini harusnya terjemahan ini bukan bertunangan, harusnya berarti menikah, harusnya begitu. Loh, kok kamu pula yang ngatur tradisi Yahudi atau kamu pula yang ngatur Miriam dan Yosef? Gimana sih kamu ini? Karena dia memakai bahasa Indonesia, Mika yang Iya. cantik dan manis. Di dalam tradisi, di dalam bahasa Indonesia, bertunangan ini belum menikah, ya. Hanya sesuatu yang akan dilakukan nanti, menikahnya nanti. Ini sebagai tanda. Iya, tapi dalam tradisi Yahudi bertunangan itu sudah sah disebut suami istri. Berarti itu makanya, berarti ini salah terjemahan. Berarti ini harusnya di sini sudah menikah, ya. Jadi LAI salah terjemahan, begitu kan? Tidak salah terjemahan. Begitu ya. Salah itu iman. Iya, yang jelas ya, waktu Miriam melahirkan Yesua, dia punya suami namanya Yosef. Jadi Miriam itu tidak sendiri. Dan juga firman Tuhan tertulis di Matius 1 ayat 25. Dan Yosef tidak ya berhubungan bodi dengan Miriam sampai melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yesua. Iya, tapi dipertegas lagi. Tapi dipertegas lagi oleh malaikat tadi yang mengatakan, namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi, ini dalam mimpi ya, dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti kan belum menikah mereka, dindaku. Oh, ya, jangan takut untuk menerima Maria istrimu. Bukan tadi sebagai di situ, saya salah baca. Jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung dari dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Ini Ya. coba, ini atau salah terjemahan lagi LAI-nya. Coba. kita Aku baca ya. ILT 3, aku baca ILT 3. Ya. Ya, kamu baca ILT 3. Aku ini yang terbaru. Ya, mau yang terbaru mau yang terlama, baca ILT 3. Karena di ILT 3 itu sudah nama Tuhan yang benar di situ. Oke lah, Mika. Terima kasih. Ada Ya, sama-sama saudaraku. Adonai Yeshua HaMashiach mengasihimu, Bang Rahman.